videonya sampai selesai agar tidak gagal paham. So did y'all hear the news about the Indonesian government dispatching 31.9 billion rupiahs worth of humanitarian aid towards the people in Gaza, like either today or yesterday? I have no fucking clue. And look, before anybody says anything, I don't have a problem, right, with my taxpayer money going towards the people in other countries that are going through humanitarian crises and are in need of relief. I absolutely have zero problems with that, right? I do, however, have a fucking problem with how we are spending an exorbitant amount of money to help people in other countries, and yet we're not spending any amount of money to help the people that are suffering in our own country. Like, I'm sorry, you mean to tell me that we got all that money for food and medicine for other people all the way in Palestine, but we don't got any money to spend on the people in our own backyards literally dying of starvation because there's a whole ass fucking famine in West Papua? Oh shit, never mind, I forgot that our government don't even acknowledge the fact that there's a famine going on amongst other things going on. Like, not. Instead, they're trying to obfuscate and downplay this entire situation by being all like, oh no, nobody's dying of starvation in West Papua. Like, it's just, there's a food shortage in West Papua. Ada kekurangan pangan. Ada kekurangan pangan, ya wes, kalian sebagai pemerintah beliin pangannya lah. And see, that's the fucking problem when every so often there's some significant social political moment or some cataclysmic humanitarian tragedy that captures widespread international media attention to the extent that that is all people suddenly hyperfixate on. And it often comes at the expense of other tragedies happening all around the world at the same time that are just as dire, just as grotesque, just as diabolical, and just as deserving of attention. The only difference is those tragedies don't get the luxury of round-the-clock media coverage. Ini untuk Indah. Gini, Indah, Anda bikin podcast sudah banyak sekali pakai bahasa Inggris, dan ketika Anda buat video tentang yang Anda marah-marah karena kita membantu Palestina tapi tidak membantu Papua, Anda juga buat pakai bahasa Inggris. Tapi bagusnya untuk kamu sudah klarifikasi. Juga pakai bahasa Inggris. Yang jadi masalah adalah bahasa Inggris yang kamu pakai dan kamu ucapkan. Cara bicara kamu lebih cepat dibandingkan orang Inggris dan tanpa teks. Jadi saya rasa banyak orang yang tidak paham dan tidak ngerti. Oleh karena itu, saya bikin video ini supaya orang yang masih marah-marah sama kamu ngerti kalau kamu udah klarifikasi. Ya, gini. Dan saya dengarkan klarifikasinya. Walaupun saya yang paham bahasa Inggris saja, wah, harus mendengarkan dengan seksama supaya ngerti kamu ngomongnya apa. Tapi ada satu masalah yang kamu lupakan. Dan saya memiliki kewajiban untuk meluruskan hal tersebut. Kalau ada pertanyaan kamu pada saat itu, ini kan kamu bicara tentang bantuin Palestina, tapi tidak bantu Papua, kamu udah klarifikasi. Tapi ada pertanyaan kamu, kenapa kita harus mendukung Palestina? Kenapa Indonesia dan pemerintahnya harus mendukung Palestina? Kenapa? Apa tanggung jawab kita? Emang kita wajib mendukung Palestina? Ini buat kamu, Indah, ya. Jawabannya, dan ini juga untuk orang-orang yang mungkin masih belum paham. Jawabannya adalah begini. Kemerdekaan Palestina itu ada di dalam konstitusi Indonesia. Ada di dalam konstitusi Indonesia. Lah, di bagian mana? Kok ada di konstitusi Indonesia? Di paragraf pertama Undang-Undang Dasar 1945. Yang isinya adalah kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Saya ulang ya. Kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Saya ulang, kemerdekaan nih adalah hak segala bangsa. Dan ini undang-undang dasar kita. Oleh karena itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ini undang-undang yang dibuat oleh founding father kita. Direncanakan sedemikian rupa karena kita negara terjajah pada saat itu. Maka kita menyatakan bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa. Oke, lalu di paragraf keempatnya dituliskan, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi bangsa kita harus ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu wajib. Ikut melaksanakan. Artinya, kita harus berperan aktif memperjuangkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan di dunia. Bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di negara kita sendiri. Ketika ada negara yang terjajah atau ada negara yang terkena musibah, apalagi penjajahan, maka negara kita wajib membantu. Karena kita percaya bahwa kemerdekaan dan perdamaian itu adalah hak segala bangsa dan kita wajib. Di situ kita wajib. Ini mudah-mudahan kamu ngerti dan kamu paham. Karena gini, saya suka bingung ketika ada orang yang bilang, seperti kamu bilang pada saat itu, sebelum kamu klarifikasi, kita bantu negara orang sampai miliaran, tapi saudara kita di Papua nggak ada yang perhatikan. Saya punya video loh, tentang orang Papua yang berterima kasih kepada pemerintahan kita. Saya punya. Tidak ada seorang pemimpin seperti beliau
Saya berbicara bukan karena ada apanya, tetapi karena ada sesuatu yang dia buat untuk kami selama saya ada di tanah ini, di tanah Indonesia ini, NKRI ini. Salah satu bukti nyata itu bagaimana beliau bisa datang untuk melihat kami. Seandainya, kalau menurut saya, seandainya kalau tidak ada pengawasan, saya yakin beliau tuh pasti akan turun bergabung dengan masyarakat. Yang ada pengawasan saja, Bapak bisa bergabung, makan bersama, jajan, atau apa saja dia bisa lakukan. Memang Anda sudah klarifikasi tentang hal tersebut. Tapi biar masyarakat yang mungkin tidak paham klarifikasi kamu, karena bahasa Inggris kamu yang kecepatan itu, ya, saya akan beberkan datanya. Jadi benar Indonesia mengirim bantuan sebesar 31,9 miliar ke Gaza. Tapi kalian juga harus cari tahu berapa bantuan dari pemerintah kita yang sudah dikeluarkan untuk Papua. Dana otonomi khusus untuk Papua tahun ini sebesar 8,9 triliun rupiah. Tahun ini saja. Dan dana anggaran untuk daerah tertinggal lainnya sebesar 2,9 triliun. Itu yang kita bantu. Bantuan untuk Papua itu 279 kali lipat lebih besar dari bantuan untuk Gaza. Can you imagine that? Dan ingat, kewajiban kita untuk membantu negara lain menjaga perdamaian. Oke? Dan belum lagi bantuan Indonesia dikirim ke Palestina itu nggak cuma dari anggaran, tapi dari donasi masyarakat kita sendiri lewat Basnas. Kalau Anda mengatakan, saya nggak rela kalau pajak saya, tax saya digunakan untuk membantu negara lain, ya mungkin Anda nggak rela. Saya rela. Saya rela. Mau pajak saya semuanya, atau bahkan rakyat di Indonesia ini bahkan bukan pajaknya. Pajaknya diambil untuk membantu negara lain dalam musibah, itu saja nggak cukup. Rakyat kita itu bahkan bergotong royong, mengumpulkan donasi sumbangan untuk negara lain. Itu yang luar biasa. Lalu untuk apa uang tersebut? Macam-macam. Untuk bantuan medis, air, makanan, macam-macam. Setiap 10 menit, satu anak kecil meninggal di Palestina. Rumah mereka dibom. Anda tonton deh, dubes Palestina bicara di depan saya kemarin. Sekolah mereka dibom. Rumah sakit mereka dibom. Gereja pun dibom. Gak usah agama-agaman ini, semuanya dibom. Rumah ibadah apapun dibom yang ada di sana. Now, can you imagine to live in such horrific conditions? This is madness. So if you want to talk about something, imagine first you're there. Dan kalau kita bisa bantu, sebagai rakyat Indonesia kita bisa bantu, kenapa kita nggak lakukan? Kenapa yang harus dipikirkan? Wah, itu kan pajak saya. Apa kewajiban kita bantu? Ngapain Indonesia harus bantu mikirin? No, that's not the way it is. Anda tinggal di Indonesia. Kalau Anda masih mengaku orang Indonesia, coba undang-undang dasar kita apa? Itu dulu aja deh. Dan ketika kita bantu yang satu, bukan artinya kita melupakan rakyat kita yang lain. Enggak. Dan saat ini Palestina sedang dijajah. Saat ini Palestina mengalami genosida. They need us. They need you. They need our humanity. Makanya saya kalau ditanya, ini Hamas atau Fatah atau apa, saya bilang saya nggak bela semuanya. Saya hanya bela humanity. Kalau sudah ngaco, humanity. Humanity is number one. Itu yang harus kita bela. Ini penjajahan, selesai. Hapuskan penjajahan. Dan gini lucunya, Anda tuh punya podcast di YouTube. Ngundang banyak bintang tamu. Banyak. Lalu kenapa Anda tidak mengajak juga atau mencoba orang yang mengerti atau tahu keadaan sebenarnya? Nggak apa-apa kalau misalnya orangnya punya pendapat yang berbeda atau salah, nggak apa-apa. Tapi at least there is conversations, not opinion. Bukan opini. Saya nggak akan mengeluarkan opini kecuali saya ditanya. Dan itu pun saya bisa salah. Walaupun saya sudah pelajari berbagai macam, sudah bicara dengan orang yang berbeda-beda sudut pandangnya, saya bisa salah. Kemarin pada saat saya bilang saya nggak bela Hamas, nggak bela Fatah, nggak bela siapapun, saya bela Palestina, ada loh orang nyalahin saya. Oh kalau gitu tidak membela pahlawan yang ada di sana. Because they don't get it. For me, penjajahan is penjajahan. Mau itu Hamas, mau itu Fatah, dan sebagainya, penjajahan adalah penjajahan. Palestina itu isinya banyak, kita bela semuanya. Itu maksud saya. Itu pun bisa diartikan salah. Tapi setidaknya tujuan saya mencari tahu faktanya, mempelajari semuanya, tidak beropini tanpa landasan. Dan benar, kalau kata Indah dalam klarifikasi kamu, stop menggunakan whataboutism. Pertama, orang Indonesia tidak ngerti whataboutism itu apa. Anda menggunakan kata whataboutism, ya, membandingkan tragedi kesengsaraan, ya kan? Jadi jangan menggunakan whataboutism. What about this? What about that? Untuk membandingkan tragedi dan kesengsaraan, benar. Oleh karena itu Anda juga jangan membandingkan tragedi dan kesengsaraan. Karena selama kita mampu, kita bantu sebisa kita. Itu untuk kamu Indah. Dan I don't have problem with you. I don't have problem. Karena hak Anda bicara itu hak Anda, dan dilindungi untuk berbicara itu hak Anda juga. Jadi nggak ada masalah.